secara kelompok kami berupa video pembelajaran mengenai cara menghitung PPh pasal 21 dan juga cara membuat buku potong. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Armistari dengan NIM 32421001 dan juga rekan-rekan Saya Liviana Akmawati dengan NIM 32421032 dan dilanjutkan rekan saya. Saya Dina Jafrina dengan NIM 32421014. Saya Ferdiana Tri Kamisari dengan NIM 32421038. Saya Restu Pradana Putra dengan NIM 32421001. Baik, mari kita saksikan videonya ya. Yus! Saya Restu Pradana Putra akan membacakan soal yang pertama. Gilang seorang staf accounting PT Maju Sejahtera per NPWP 9854521-2120000 dan memiliki NIK KTP 3515078120003. Gilang menerima pendapatan sebesar 13 juta per bulan. Dalam 1 tahun, ia membayar iuran pensiun sebesar 2,3 juta. Biaya jabatan per tahun yang ditetapkan perusahaan Gilang sebesar 5 juta. Gilang telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Istri Gilang tidak bekerja. Gilang beralamatkan di Jalan Pondok Indah nomor 12. Hitung PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan Gilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan Gilang. Gaji Gilang sebulan sebesar 13 juta dikalikan 12 bulan. Hasilnya 156 juta. Pengurangan yang pertama biaya jabatan sebesar 5 juta. Yang kedua iuran pensiun sebesar 2.300.000. Totalnya pengurang 7.300.000 hasil dari biaya jabatan ditambah iuran pensiun. Penghasilan itu setahun sebesar 148.700.000 hasil dari biaya gaji dikurangi hasil dari biaya jabatan ditambah iuran pensiun. PTKP K2 adalah sudah kawin tetapi mempunyai tanggungan 2 orang anak. 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 hasilnya sebesar 67.500.000. PKP setahun sebesar 81.200.000 hasil dari penghasilan itu setahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 60 juta hasilnya 3 juta. 15% dikali 21.200.000 hasilnya 3.180.000. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak disetahunkan sebesar 6.180.000. PPh pasal 21 sebulan 6.180.000 dibagi 12 bulan sama dengan 515.000. Setelah menghitung jumlah PPh pasal 21 terutang dari Gilang, yang selanjutnya dilakukan adalah mengisi bukti potong. Bukti potong yang digunakan adalah formulir 1721A1 karena Gilang adalah seorang pegawai tetap di sebuah perusahaan swasta. Pengisian bukti potong dilakukan dengan memasukkan nomor bukti potong, yaitu bulan dan tahun dibuatnya bukti potong, serta nomor urut dokumen karyawan. Biasanya bukti potong diberikan pada akhir periode, yaitu di akhir tahun atau di bulan Desember. Pada bagian masa perolehan penghasilan, diisi lamanya Gilang memperoleh penghasilan selama 1 tahun, yaitu diisi bulan 01 dan 12. Ini menandakan bahwa Gilang menerima penghasilan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Pada bagian NPWP pemotong diisi nomor NPWP perusahaan pemberi kerja, yaitu perusahaan tempat di mana wajib pajak bekerja. Pada bagian nama pemotong diisi nama perusahaan tempat pemberi kerja,
yaitu perusahaan tempat di mana wajib pajak bekerja. Pada bagian identitas penerima penghasilan yang dipotong, yang pertama diisi NPWP wajib pajak, yaitu wajib pajak yang penghasilannya dipotong. Kemudian mengisi nomor NIK karyawan tersebut. Selanjutnya, mengisi nama wajib pajak yang bersangkutan. Pada bagian alamat diisi alamat tempat tinggal karyawan yang bersangkutan. Kemudian mengisi jenis kelamin. Pada bagian status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP diisi K2. Ini karena Gilang statusnya telah menikah dan dia juga memiliki 2 tanggungan. K di sini berarti kawin, TK berarti tidak kawin atau belum nikah, HB berarti hidup berpisah. Selanjutnya diisi nama jabatan. Untuk bagian karyawan asing atau kode negara domisili hanya diisi apabila wajib pajak tersebut berasal dari negara asing. Kemudian pada bagian rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Untuk kode objek pajaknya kita pilih yang 2110001 karena Gilang adalah seorang pegawai tetap, sedangkan kode objek pajak 2110002 hanya diisi untuk penerima pensiun secara rutin. Pada bagian gaji, pensiun atau THT atau JHT diisi sebesar 156 juta rupiah yang diperoleh dari pendapatan Gilang selama per bulannya 13 juta dan dikali 12, yaitu masa perolehannya selama bekerja. Karena Gilang hanya memperoleh penghasilan bruto berupa gaji saja, maka pada bagian tunjangan-tunjangan, honorarium, premi, atau penerimaan dalam bentuk natura dan tantim bonus kita isi kosong saja. Sehingga jumlah penghasilan bruto yang diterima Gilang adalah sebesar 156 juta per tahunnya. Pada bagian pengurangan, di bagian biaya jabatan atau biaya pensiun diisi sebesar 5 juta, sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan tempat Gilang bekerja. Pada bagian iuran pensiun atau iuran THT atau JHT diisi sebesar Rp2.300.000 karena Gilang bayar iuran pensiun sebesar Rp2.300.000 per tahunnya, sehingga diperoleh jumlah pengurangan sebesar Rp7.300.000 yang didapatkan dari biaya jabatan sebesar 5 juta ditambah dengan iuran pensiun sebesar Rp2.300.000. Pada bagian penghitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan itu adalah sebesar Rp148.700.000 yang didapatkan dari jumlah penghasilan bruto sebesar Rp156 juta dikurangi dengan jumlah pengurangan sebesar Rp7.300.000. Pada bagian penghasilan itu sebelumnya kita isi kosong karena memang tidak ada. Kemudian untuk jumlah penghasilan itu untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan adalah sebesar Rp148.700.000. Pada bagian PTKP diisi sebesar Rp67.500.000 karena Gilang berstatus K2. Untuk penghitungannya, untuk WP sendiri dikenakan tarif sebesar 54 juta, kemudian ditambah dengan status Gilang yang sudah menikah sebesar Rp4.500.000, kemudian ditambah dengan 2 tanggungan yaitu 9 juta yang masing-masing tanggungannya adalah sebesar Rp4.500.000. Kemudian jumlah PKP setahun atau disetahunkan adalah sebesar Rp81.200.000 yang mana diperoleh dari jumlah penghasilan itu setahun atau disetahunkan dikurangi dengan PTKP.
PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan adalah sebesar Rp6.180.000. Karena jumlah PKP Gilang ini di atas 60 juta, maka ada dua lapis tarif PPh yang dikenakan. Yang pertama adalah sebesar 5% dikali dengan 60 juta. Kemudian yang kedua adalah 15% dikali Rp21.200.000, sehingga diperoleh jumlah PPh pasal 21 sebesar Rp6.180.000. Pada bagian PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya diisi kosong. Jumlah PPh pasal 21 terutang ada sebesar Rp6.180.000, dan juga PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi juga sebesar Rp6.180.000. Ini berarti status. Kemudian pada bagian identitas pemotong diisi dengan nomor NPWP pemotong dan juga nama pemotong. Dalam hal ini dapat berupa bendahara perusahaan atau yang memberikan gaji. Kemudian diisi tanggal, yaitu tanggal dibuatnya bukti pemotongan. Nantinya bukti potong inilah yang digunakan untuk melaporkan SPT PPh pasal 21. Nantinya bukti potong inilah yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya. Soal kedua. Adi ber-NPWP 018334302700. Bekerja pada PT Jaya Abadi sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2022. Adi menikah tapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar 15.500 dan iuran pensiun yang dibayarkan tiap bulan adalah sebesar 150. Adi mempunyai NIK KTP 350351342502000 serta bertempat tinggal di Jalan Abdul Muiz nomor 32. Hitung PPh pasal 21 terutang untuk masa pajak September 2022. Gaji 15.500 kali 4 bulan hasilnya 62 juta. Pengurang biaya jabatan 500 kali 4 hasilnya 2 juta. 5% kali 15.500 sama dengan 775. 500 maksimal. Iuran pensiun 150 kali 4 hasilnya 600. Total pengurang 2.600.000. Penghasilan neto setahun 59.400. PTKP K0 54 juta tambah 4.500.000. Hasilnya 58.500. PKP setahun 900. Selanjutnya yaitu PPh pasal 21 terutang 5% dikali 900.000 dikali 5% dikarenakan PKP-nya 900.000, maka di bawah 60 juta, yaitu 5% dikali 900.000, maka PPh pasal 21 terutangnya hasilnya 45.000. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak disetahunkan, yaitu 45.000, sedangkan PPh pasal 21 selama sebulan 45.000 dibagi 12 sama dengan 3.750. Selanjutnya kita akan mengisi bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap. Yang pertama kita akan mengisi nomornya terlebih dahulu. Nomor dari wajib pajak Adi ini adalah 11.12.22.000010. Masa perolehan penghasilannya dimulai dari bulan ke-9 sampai bulan ke-12. Dimulai dari bulan ke-9 dikarenakan Adi mulai bekerja menjadi pegawai tetap mulai dari bulan September atau bulan ke-9. Selanjutnya NPWP pemotong, yaitu
01232743002700. Nama pemotongnya PT Jaya Abadi. Kemudian kita akan mengisi poin A terlebih dahulu, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Yang pertama ada NPWP dari wajib pajaknya yaitu 01136430270000. Yang kedua NIK dari wajib pajak atau ADI 350513427502000. Nama yaitu Adi, alamatnya di Jalan Abdul Muiz nomor 32. Jenis kelamin laki-laki, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP K0 karena di sini Adi sudah menikah namun belum mempunyai tanggungan. Yang ketujuh, nama jabatan manajer personalia. Selanjutnya adalah poin B. Rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Kode objek pajak kita pilih yang 21.100.01. Untuk penghasilan bruto yang pertama ada gaji atau pensiun atau THT atau JHT, yakni dari gaji ADI selama bulan September sampai bulan Desember 15.500 dikali 4 bulan, yaitu 62 juta. Untuk poin nomor kedua sampai nomor ketujuh kita kosongkan karena tidak ada di data. Jadi kita langsung ke poin nomor ke-8, jumlah penghasilan bruto, yakni 62 juta. Selanjutnya pengurangan. Di nomor 9 adanya biaya jabatan atau biaya pensiun. Nah, tadi biaya jabatannya kita masukkan ke bukti potong. Kita ketik senilai 2 juta rupiah. Di nomor 10 iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Tadi iuran pensiunnya ketik senilai 600.000. Lalu di nomor 11 adanya jumlah pengurangan dari 9 sampai 10 tadi. Nah, itu otomatis hasilnya 2.600.000. Kemudian penghitungan PPh pasal 21. Di nomor 12 jumlah penghasilan neto dari nomor 8 sampai 11. Dari jumlah penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangan. Nah, diketik di sini. Nah, hasilnya otomatis dibukti potong senilai 59.400.000 rupiah. Lalu di nomor 13 penghasilan neto masa sebelumnya. Di sini diketik 0. Di nomor 14 jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Nah, ini tadi hasilnya otomatis jadi senilai 59.400.000 rupiah. Selanjutnya nomor 15 penghasilan tidak kena pajak atau PTKP karena di berstatus kawin dan tidak punya tanggungan anak, jadi statusnya K0. Nah, diketik di sini. Tadi kan penghitungannya tadi senilai 58.500.000 rupiah. Nomor 16 penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. PKP setahun dari penghasilan itu setahun dikurangi PKP. Nah, ini tadi hasilnya otomatis dan dari hasil perhitungan tadi juga senilai 900.000 rupiah. Lalu di nomor 17 PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Tadi dari perhitungan senilai 45.000, jadi dimasukkan ke bukti potong. Diketik 45.000. Berikutnya di nomor 18 PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya.
Nah, karena tidak ada jadi diketik 0. Kemudian PPh pasal 21 terutang. Nah, tadi dihitung hasilnya 45.000. Jadi diketik 45.000. Dan juga untuk nomor 20 PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Tadi PPh pasal 21 telah dipotong dan dilunasi senilai 45.000 juga, jadi diketik 45.000. Berikutnya untuk bagian C, identitas pemotong. Nomor 1 NPWP bendahara. Kita ketik nomornya 02.234.978.6 strip 027.000. Lanjut di nomor 2, nama bendaharanya kita ketik tadi namanya Ferdiana Tri. Lanjut di nomor 3, tanggal dan tanda tangannya. Kita ketik tanggalnya 31 strip 12 strip 2022. Nah, inilah hasil bukti potong dari wajib pajak Adi. Sekian presentasi video pembelajaran dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ini.